Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Namun seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Hai anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma di sini. Hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan belajar tema 3 subtema 1 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang wawancara. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui makna dari wawancara dan juga langkah-langkah dalam kegiatan wawancara. Nah, ayo kita mulai belajar. Nah, pertama kita akan belajar tentang pengertian wawancara dulu, di mana wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, kalian pasti setiap hari pernah melaksanakan kegiatan tanya jawab, di mana jika wawancara ini pembedanya adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mengetahui informasi tentang suatu peristiwa. Nah, di sini ada Pak Guru contohkan adalah pewawancara dan narasumber, di mana laki-laki ini merupakan seorang pewawancara dan yang perempuan ini merupakan narasumber. Di mana pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sementara itu, narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang ditanya dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, narasumber ini harus orang-orang yang ahli ya dalam peristiwa tersebut. Apa sih yang dilakukan sebelum melakukan wawancara? Nah, yang pertama itu kalian harus menentukan topik wawancaranya. Tentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kalian ketahui. Setelah itu, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara itu. Dan yang terakhir, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, setelah kalian menentukan topik, setelah kalian membuat pertanyaan, daftar pertanyaan, kalian harus menentukan siapa narasumber dalam wawancara kalian. Ingat, narasumber itu harus orang yang ahli atau orang yang mengetahui hal yang ingin kalian ketahui tersebut. Nah, saat melakukan wawancara, apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus mulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Jadi kalian harus memperkenalkan diri dulu di awal. Ingat, harus menyapa, harus memberikan salam. Apakah itu selamat pagi, apakah itu selamat siang, atau mungkin dengan salam keagamaan, Om Swastiastu, Assalamualaikum ya. Jadi mulailah dengan sapaan yang ramah. Ingat, memperkenalkan diri dulu, siapa kalian, apa tujuan kalian untuk wawancara tersebut. Nah, setelah kalian menyapa dan memperkenalkan diri, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Harus menggunakan bahasa yang santun ya. Ingat, pertanyaannya juga harus jelas. Setelah itu, sembari kalian bertanya, sembari juga narasumbernya menjawab, kalian harus mencatat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber tersebut. Dicatat jawabannya harus jelas. Ya, harus jelas dan juga harus lengkap. Tidak boleh jawaban narasumber itu dibuat-buat atau dimanipulasi. Lalu akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Kesan yang baik dan menyenangkan ini maksudnya adalah
Mungkin jika nanti kalian ingin bertanya lagi kepada narasumber tersebut, jadi narasumber itu tidak akan merasa jengkel ya. Jadi wawancara itu diakhiri oleh kesan yang baik, baik itu salam penutup, lalu ucapan terima kasih, jadi harus sopan dan santun. Ya, adapun hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat wawancara yaitu yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Tidak boleh bertele-tele ya. Lalu penampilan dan sikap saat melakukan wawancara itu harus santun. Penampilannya harus rapi, harus tampan bagi yang laki-laki, harus cantik bagi yang perempuan, dan itu harus menarik perhatian. Ya, menarik perhatian itu maksudnya terlihat rapi, terlihat sopan ya. Dan tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jika narasumber menjawab pertanyaan kalian tidak boleh menyela, tidak boleh stop narasumber itu untuk berbicara. Itu tidak sopan. Baiklah, kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, apa saja sih kalimat tanya? Mari kita pelajari lebih jauh ya. Mengenal kata tanya dalam wawancara. Yang pertama kita akan mengenal tentang kata tanya apa. Ini merupakan kata tanya yang paling umum. Ya, di mana apa itu berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara, di mana apa ini merupakan hal yang bersifat umum. Biasanya apa ini merupakan kalimat awal ya, maksudnya kalimat tanya di pertanyaan awal-awal itu menggunakan kata tanya apa. Contoh pertanyaan, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, itu menggunakan kata tanya apa. Selanjutnya adalah berapa. Nah, berfungsi untuk menanyakan jumlah anak-anak. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, itu merupakan contoh kata tanya berapa. Selanjutnya, siapa? Siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, itu tadi contoh kata tanya siapa. Kita lanjut lagi. Di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan tersebut? Atau di mana Bapak membeli makanan hewan? Nah, untuk menanyakan tempat itu adalah kata tanya di mana. Selanjutnya adalah kata tanya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu, kejadian, peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, itu merupakan kata tanya kapan, menanyakan waktu. Lalu ada kata tanya mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Biasanya mengapa ini akan dijawab dengan kata jawab karena ya. Jadi contoh pertanyaannya adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, jadi biasanya kata tanya mengapa ini digunakan pada pertanyaan-pertanyaan di akhir karena memiliki alasan, beberapa sebab di sana nanti. Dan biasanya kata tanya mengapa ini penggalian soalnya itu sangat luas sekali anak-anak ya. Selanjutnya adalah bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, itulah tadi beberapa kata tanya dalam wawancara. Kita akan lanjut pertanyaan wawancara yang baik. Nah, pertanyaan wawancara yang diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru
Ini merupakan contoh dari pertanyaan wawancara yang baik. Ingat, walaupun seperti melakukan percakapan biasa, tetapi harus menggunakan kalimat atau kata yang sopan ya anak-anak ya. Ingat, harus mengalir dan jangan terburu-buru dalam kegiatan wawancara ini. Tanyakan sampai sejelas mungkin sampai kalian puas bertanya. Itulah wawancara yang baik. Harus sopan, harus tidak terburu-buru, pertanyaannya mengalir begitu saja, dan kalian sebagai pewawancara itu mengerti dengan apa yang kalian tanyakan. Baiklah, itulah tadi materi wawancara pada hari ini. Seperti biasa di akhir video Pak Guru berikan kalian latihan, jadi ayo kita berlatih. Latihan kali ini tentang pengetahuan. Silakan kerjakan bagian ayo berlatih halaman 148. Buku pena kalian jilid 4A. Kerjakan pada buku pena atau buku latihan. Jika tidak cukup di buku penanya, kerjakan di buku latihan kalian. Dan jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Nah, tidak henti-hentinya Pak Guru memberikan nasihat kepada kalian. Selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan kalian. Gunakanlah masker jika kalian harus bepergian keluar rumah, jika harus beraktivitas di luar rumah. Tetapi Pak Guru sarankan beraktivitasnya di dalam rumah saja ya. Jadi, mari kita berlatih, mari kita belajar, mari kita menjaga kesehatan kita. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye-bye.